Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen kami, Ibu Marta Sundari, MSI. Pada mata kuliah statistik kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Nutria Oktavianto, Aulia Citra Indriana, Adila Salsabila, Yuli Oktaviani, dan Fani Puji Astuti akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai data statistik penderita DBD di Jakarta Selatan pada tahun 2019. Kepada Ibu Marta, kami ingin meminta maaf sebelumnya dikarenakan anggota kami, Kak Yuli, sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menjelaskan dalam waktu yang lama, dan Kak Adila, beliau tidak dapat mengikuti presentasi kali ini dikarenakan beliau sedang berduka atas kepergian keluarga tercinta. Jadi oleh karena itu, kami memohon maaf dan mohon maklum atas segala keterbatasannya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Yuli Oktaviani. Kepada Kak Yuli, dipersilahkan. Terima kasih, Citra. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Nah, ukuran penyebaran data yang akan kami sampaikan yaitu meliputi data tunggal, data kelompok, dan kehomogenan ragam. Seperti yang diinfokan, kami mendapatkan data malaria DBD untuk wilayah Jakarta Selatan per kecamatan di tahun 2019. Total ada 10 kecamatan, yaitu Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Perapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggerahan, Setiabudi, dan Tebet. Dengan jumlah rata-rata total penderita yaitu 1.976 selama 12 bulan. Nah, berikutnya diagram garis. Pertama, kita membuat koordinat kartesius, di mana sumbu X menyatakan bulan data penderitanya. Dan sumbu Y ini, atau garis vertikal menyatakan banyaknya data atau bisa disebut frekuensi. Selanjutnya, di tabel bawah kanan terdapat jumlah penderita DBD. Di bulan Januari terdapat 329 penderita, di bulan Februari 388 penderita, dan seterusnya sampai bulan Desember. Next. Selanjutnya data tunggal. Jadi data tunggal adalah data statistik yang masing-masing angka merupakan satu unit, dengan kata lain data tunggal adalah data statistik yang tidak dikelompokkan. Data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Penyebaran data, Xmax sama dengan nilai tertinggi, yaitu 69. Bisa didapatkan penderita DBD di daerah Pasar Minggu, yang terbanyaknya. Lalu selanjutnya X-min nilai terkecil yaitu 0. Dan range-nya itu Xmax dikurang X-min 69 dikurang 0 yaitu 69. Untuk modusnya, data yang paling sering muncul yaitu angka 1 yang muncul 16 kali. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Muhammad Nutria. Sebelumnya terima kasih untuk Saudara Aulia dan Ovi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait statistik 5 serangkai. Di mana yang pertama itu bagian dari statistik 5 serangkai yaitu rata-rata. Rata-rata itu adalah nilai rata-rata yang dihasilkan dari pembagian antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data. Rata-rata disimbolkan dengan X bar dengan rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma N I sama dengan 1 kali XI per N sama dengan X1 plus X2 plus sama dengan XN, di mana XN itu nantinya adalah banyaknya data, dibagi dengan N, yaitu banyaknya data juga, atau lebih disederhanakan lagi menjadi X bar sama dengan jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya data. Di sini saya menjabarkan terkait keterangannya, di mana X bar adalah nilai rata-rata, XI adalah nilai data ke I, N adalah banyaknya data. Kita sudah menemukan di mana tadi banyaknya data itu adalah 69, yaitu mencari X bar yaitu 0 plus 0 plus sama dengan 69 dibagi 120, di mana X bar didapat 1976 dibagi 120 yaitu 16,46. Next. Selanjutnya yaitu kuartil 1.
pengertian dari kuartil 1 itu adalah merupakan nilai yang membagi data 25% data di kiri dan 75% data di kanan. Rumus kuartil 1 itu sendiri ialah X ke N plus 1 dikali seperempat. Kita sudah mengetahui total banyaknya data itu adalah 120, di mana X ke N itu dimasukin menjadi 120 plus 1 dikali seperempat. Totalnya adalah 121 dikali seperempat, atau sama dengan 30,25. Di mana kita sudah menyimpulkan kuartil 1 di posisi ke data 30 plus 31. Sehingga disimpulkan data dari 30 dan 31 ya, di masing-masing kelurahan ialah 2 plus 2 dibagi 2, sama dengan 2. Selanjutnya ialah kuartil 2 atau disebut dengan median atau nilai tengah, di mana pengertiannya ialah nilai yang membagi data menjadi 50%. Rumus dari kuartil 2 itu sendiri ialah X ke N plus 1 dikali 2/4, sama dengan X ke, kita sudah mengetahui N yaitu 120 plus 1 dikali 2/4, sama dengan 121 dikali 2/4 sama dengan 60,5. Kita sudah menentukan dari tabel yang di atas, di mana kuartil 2 ialah posisi X ke 61 dibagi 2, di mana data yang tadi kita sudah dapatkan di 60 dan 61 ialah 7 plus 7 dibagi 2 sama dengan 7. Selanjutnya kuartil 3. Di sini bisa dijabarkan terkait pengertian kuartil 3 itu sendiri merupakan nilai yang membagi data 75% data di kiri dan 25% data di sebelah kanan. Dengan rumus kuartil 3 yaitu X ke N plus 1 dikali 3/4. X ke N, N-nya tidak berubah yaitu 120 plus 1, sehingga menjadi 121 dikali 3/4, yaitu 90,75. Nah, tadi kita sudah melihat dari tabel di atas, di mana kuartil ketiga posisinya itu adalah X ke 90 plus 91 dibagi 2. Di mana data dari 90 plus 91 itu adalah 26 plus 29 dibagi 2 sama dengan 27,5. Selanjutnya, statistik bagian dari 5 serangkai yang terakhir adalah ragam dan simpangan baku. Di sini saya menjelaskan terkait pengertiannya dulu, yaitu ragam adalah nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Rumus ragam sendiri dengan simbol S kuadrat atau dengan ragam kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI min sigma X bar dalam kurung kali 2 bagi N sama dengan XI min X bar kali 2 pangkat 2 plus X2 plus X2 min X bar pangkat 2 sampai seterusnya, yaitu bisa disimbolkan dengan XA min X bar pangkat 2 bagi N. Nah, di sini kita jelaskan terkait keterangannya masing-masing. S2 itu dinyatakan dengan ragam, atau dengan kita bisa sebut dengan ragam kuadrat. Terus XI adalah nilai X ke I, X bar adalah nilai rata-rata data, N jumlah data. Sehingga disebutkan mencari ragam data tersebut adalah sigma N-nya itu kita sudah mengetahui ya, di mana 120 I sama dengan I XI min X bar pangkat 2 per N. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja angka yang dari tadi tabel di atas, di mana X ragamnya itu sudah terlampir dari data di atas, yaitu 0 min 16,46 kuadrat dikali 9 plus 1 min 16,46 kuadrat dikali 16 ditambah 2 min 16,46 kuadrat dikali 11 ditambah dalam kurung 3 min 16,46 kuadrat dikali 7 ditambah 4 min 16,46 kuadrat dikali 6 ditambah seterusnya sampai dengan data jumlah terakhir yaitu 69 dikurangin 16,46
kali pangkat 2 bagi 120. Nah, sehingga disimpulkan ragamnya adalah total keseluruhannya itu 36.408,5 dibagi 120. Sehingga didapatkan 303,404. Nah, rumus simpangan baku yaitu S sama dengan akar ragam kuadrat, di mana S yang disimbolkan sebagai simpangan baku itu akar dari 303,404 yang tadi kita sudah dapat dari ragam, itu sama dengan 17,41. Next. Selanjutnya data kelompok akan dijelaskan oleh Fani Pujiastuti. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Fian. Saya Fani Pujiastuti akan menjelaskan tentang data kelompok. Yang pertama ada penyebaran data. A, X max sama dengan nilai terbesar. Nilai terbesarnya adalah 69. B, X min sama dengan nilai terkecil, sama dengan 0. Yang C, rank sama dengan X max min X min, sama dengan 69 dikurang 0 sama dengan 69. Yang D, banyaknya kelas, sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, sama dengan 1 ditambah 3,3 log 120. Karena N-nya itu banyaknya data pengamatan adalah 120. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 2,07. Sama dengan 1 ditambah 6,831. Sama dengan 7,831. Banyaknya kelas dibulatkan menjadi 8. E, panjang kelas, sama dengan rank dibagi banyak kelas, sama dengan 69 dibagi 8. Hasilnya 8,625. Panjang kelas dibulatkan menjadi 9. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Banyaknya kelas 1 sampai dengan 8. Panjangnya kelas itu 0 sampai dengan 8, hasilnya sama dengan 9. Frekuensi 64 sampai dengan banyaknya kelas terakhir. Next. Yang kedua, mencari rata-rata, ragam, dan median. A, rata-rata. Rumus rata-rata data kelompok. X bar sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikali FI dikali XI per sigma N I sama dengan 1 dikali FI. Sama dengan dalam kurung F1 dikali X1 ditambah dalam kurung F2 dikali X2 ditambah sampai dengan dalam kurung Fn dikali Xn per F1 ditambah F2 ditambah sampai dengan Fn. Kita akan mencari, di dalam tabel berikut, kita akan mencari XI-nya terlebih dahulu dengan cara banyaknya kelas 0 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 4. Selanjutnya frekuensi sama dengan 64 dikali XI-nya adalah 4. Jadi 64 dikali 4 hasilnya sama dengan 256. Cara tersebut kita ulang sampai kelas terakhir. Setelah itu kita jumlahkan hasilnya menjadi 2037. Next, X bar sama dengan kita total dari FIXI dibagi banyaknya data. 120. 2037 dibagi 120. X bar sama dengan 16,97. Next. Ragam data kelompok. Rumusnya S kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikali FI dikali dalam kurung XI min X bar pangkat 2 per sigma N I sama dengan 1 dikali FI. Sama dengan FI dikali dalam kurung X1 min X bar pangkat 2 ditambah X2, F2 dikali X2 min X bar pangkat 2 ditambah sampai dengan Fn dikali Xn min X bar pangkat 2 per F1 ditambah F2 ditambah sampai dengan Fn.
dengan S pangkat 2 adalah ragam data kelompok, X bar adalah rata-rata data kelompok, I sama dengan 1, 2, sampai dengan N adalah banyaknya kelas, XI adalah nilai tengah kelas ke I menggunakan persamaan XI sama dengan dalam kurung nilai atas selang ditambah nilai bawah selang per 2. Bisa kita lihat dalam tabel berikut, kita akan mencari XI min X bar-nya terlebih dahulu, yaitu 4 dikurang, tadi kan kita sudah mencari X bar-nya itu hasilnya 16,97. Jadi 4 dikurang 16,97 sama dengan min 12,97. Setelah itu kita akan mencari XI min X bar pangkat 2. Tinggal kita pangkatkan saja hasil yang tadi, min 12,97 pangkat 2, hasilnya 168,22. Setelah itu kita akan mencari FI XI min X bar pangkat 2. Dengan cara FI-nya tadi 64 dikali 168,22 hasilnya sama dengan 10.766,08. Kita ulangi rumus tersebut sampai kelas terakhir dan mendapatkan total hasilnya itu 37.586,82. Next. S pangkat 2 sama dengan hasil dari FI XI min X bar pangkat 2-nya adalah 37.586,82 dibagi dengan 120. S pangkat 2 sama dengan 313,22. Setelah itu, kita akan mencari simpangan baku data kelompok dengan cara S sama dengan akar dari S kuadrat. S sama dengan akar dari 313,22. Hasilnya sama dengan 17,69. Selanjutnya, D, median data kelompok. Median sama dengan batas bawah kelas median ditambah panjang kelas median dikali setengah banyaknya data pengamatan dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas median per frekuensi kelas median. Nah, kita di sini ada tabel frekuensi kumulatif. Untuk mencari data frekuensi kumulatif itu dengan cara frekuensi per kelas pertama ditambah untuk frekuensi kelas kedua. Jadi 64 ditambah 14 sama dengan 78. Setelah itu 78 ditambah 12 sama dengan 90. Kita ulangi sampai dengan kelas terakhir. Hasilnya sama dengan 120. Mencari kelas median. Median atau kuartil 2 sama dengan X 2/4 dikali N ditambah 1. Sama dengan X 2/4 dikali 120 ditambah 1. Sama dengan X 2/4 dikali 121. Hasilnya sama dengan X 60,5. Yang kedua, hitung median dengan rumus. Median sama dengan batas bawah kelas median sama dengan 0 dikurang 0,5 sama dengan min 0,5. Ditambah P, panjang kelas median 0 sampai dengan 8, hasilnya sama dengan 9. Dikali setengah N, banyaknya data pengamatan, dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas median, sama dengan frekuensi kumulatif kelas 0. Dikurang, dibagi frekuensi kelas median, sama dengan frekuensi kelas median sama dengan 8. Kita masukin angka pada rumus tersebut ya. Median sama dengan
min 0,5 ditambah 9 dikali setengah 1/2 dikali 120 dikurang 0 dibagi 64. Median sama dengan min 0,5 ditambah 9 dikali 60 dikurang 0 per 64. Median sama dengan min 0,5 ditambah 9 dikali 60 per 64. Sama dengan min 0,5 ditambah 9 dikali 0,93. Sama dengan min 0,5 ditambah 8,37. Hasil dari median yaitu 7,87. Nilai 7,87 berada di kelas median antara 0 sampai dengan 8. Baik, selanjutnya tentang kehomogenan ragam akan dijelaskan oleh Kak Citra. Terima kasih Kak Fani. Saya Aulia Citra Indriana akan menjelaskan tentang kehomogenan ragam. Di kehomogenan ragam yang pertama ada uji Bartlett. Untuk menemukan uji Bartlett, kita tahap pertamanya harus membuat hipotesis dulu. Hipotesis 0 yaitu ragam 1 sama dengan ragam 2 sama dengan ragam seterusnya sampai dengan ragam terakhir. Atau ragam semua kelompok sama. Hipotesis 1, ragam pertama tidak sama dengan ragam kedua, tidak sama dengan ragam seterusnya sampai ragam terakhir, atau minimal ada satu kelompok yang ragamnya berbeda. Tahap kedua yaitu menentukan kriteria uji. Dengan rumus C² ln 10 B dikurang sigma NI kurang 1 log ragam. C² lebih dari sama dengan C² 1 dikurang alfa, K dikurang 1, maka H0 ditolak, dan C² kurang dari C² 1 dikurang A, alfa, K dikurang 1, maka H0 diterima. Di mana C² 1 dikurang alfa, K dikurang 1 didapatkan dari tabel distribusi C² dengan peluang 1 dikurang alfa dan derajat bebas K dikurang 1. Kita di sini menggunakan alfa 5%. Tahap 3 menghitung nilai C². Untuk menghitung nilai C², kita mengubah data yang ada di tabel atas menjadi tabel seperti ini, yang di setiap kecamatannya sudah ditentukan rata-rata, ragam, log ragam, NI dikurang 1, log ragam, diulang di setiap kecamatan. Untuk menghitung ragam gabungannya, kita harus mengetahui rata-rata dari setiap kecamatan. Yang ini dengan rumus jumlah semua nilai dikurang banyaknya data. Yaitu ini saya pakai contoh dari Kecamatan Cilandak, 16 di bulan Januari, 15 di bulan Februari, dan seterusnya sampai di bulan Desember ada 1. Dibagi 12 bulan, yaitu ketemu di hasil 50 dibagi 12, yaitu 4,16667. Setelah ketemu rata-ratanya, kita mencari ragamnya. Ragam dari Kecamatan Cilandak. Dengan rumusnya sigma NI XI dikurang X dikuadratkan dibagi N. Atau dengan dijabarkan, X1 dikurang X bar kuadrat ditambah X2 dikurang X bar kuadrat, dan seterusnya sampai yang terakhir dibagi N. Yaitu 16 dikurang 4,16 kuadrat dikali 9 ditambah 15 dikurang 4,16 4,16 kuadrat dikali 16 ditambah 1 sampai terakhir yaitu 1 dikurang 4,16 kuadrat dibagi 12, yaitu ketemu di hasil 31,78. Selanjutnya kita menghitung ragam gabungannya setelah semua data ragam ini diketemukan. Dengan rumus ragam sama dengan XKI sama dengan 1, NI dikurang 1 dikali SI kuadrat dibagi sigma K, I sama dengan 1,
NI dikurang 1 sama dengan jika dijabarkan N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dan seterusnya sampai data terakhir dibagi N1 dikurang 1 tambah N2 dikurang 1 dan seterusnya sampai data terakhir. Jika kita masukkan angkanya, yaitu 12 dikurang 1 dikali ragam pertama di Kecamatan Cilandak, yaitu 31,78, ditambah 12 kurang 1 dikali 541,24, dan seterusnya sampai data terakhir, yaitu ini ragam tebet, dibagi 12 kurang 1, ditambah 12 kurang 1, ditambah 12 kurang 1, dikali banyaknya kecamatan, yaitu kecamatan di Jakarta Selatan ada 10, dan ketemu hasilnya 11 dikali 31,78 ditambah 11 dikali 541,24 ditambah seterusnya sampai data terakhir dibagi 110. Hasilnya adalah 349,58 ditambah 17.200,60 ditambah 2.474,89 tambah 4.526,28 sampai data terakhir dibagi 110. Hasilnya adalah 47.133,07 dibagi 110, yaitu ragam gabungan berarti 392,77. Yang kedua, kita akan menghitung B dengan rumus log ragam sigma K I sama dengan 1, NI dikurang 1. B sama dengan log ragam gabungan, kita masukkan angka yang ini, jadi 392,77 dikali 110, yaitu 285,35. Selanjutnya kita menghitung chi-square hitung dengan rumus ln 10, B dikurang sigma K, I sama dengan 1, NI dikurang 1, log ragam. Chi-square hitung sama dengan ln 10, 285,35, kita masukkan angka ini, B-nya sudah ketemu, dikurangin 12 kurang 1, log 31,78, ditambah 12 kurang 1, log 541,24, dan seterusnya sampai data terakhir. Ln 10, 200 dikali 285,35 dikurang 16,5 ditambah 30,03 ditambah data sampai terakhir, yaitu 261,25. Kita mengerjakan operasi itu yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 285 dikurang 285,35 dikurang 261,25 dikali ln 10 yang yaitu 2,3, hasilnya 55,43. Setelah ketemu chi-square hitung, kita mencari nilai chi-square tabel, yaitu chi-square 1 dikurang alfa K dikurang 1. Gunakan alfa yang tadi 5% diubah bentuk menjadi desimal, bilangan desimal menjadi 0,05, dan K adalah jumlah kelompok. Karena kecamatan yang ada di Jakarta Selatan itu 10, maka 10 dikurang 1 menjadi 9. Maka nilai chi-square tabel saya adalah 1 dikurang alfa, 0,95, dan 10 kurang 1, 9, ketemu di 16,92. Koordinat tabelnya ada di sini, 0,95, dan 9 yaitu 16,92. Sesuai kriteria uji, chi-square hitung lebih besar sama dengan dari chi-square tabel dengan rumus 1 kurang alfa K dikurang 1 atau 55,43 lebih besar sama dengan dari 16,92. Maka H0 ditolak. Artinya minimal ada satu kelompok yang ragamnya tidak sama. Selanjutnya di kehomogenan ragam ada uji F. Yang pertama kita membentuk hipotesis terlebih dahulu, H0, ragam kelompok penderita DBD di Kecamatan Cilandak dan Kecamatan Jagakarsa homogen. Dan H1, ragam kelompok penderita di DBD di Kecamatan Cilandak dan Jagakarsa tidak homogen. Pertama-tama,
Kecamatan Cilandak dan Jagakarsa dibuat tabel seperti ini dengan rata-rata dan ragam yang tadi sudah kita cari. Lalu tahap ketiganya mencari F hitung. Jagakarsa menjadi data 1 karena memiliki ragam lebih besar dari Cilandak. Karena rumusnya F hitung adalah ragam pertama dibagi ragam kedua, jadi karena Jagakarsa memiliki ragam yang lebih besar, Jagakarsa ada di atas, dibagi 31,78, dibagi ragamnya Cilandak, yaitu hasilnya 17,03. Setelah itu mencari F-tabel. F-tabel rumusnya itu, cara mencari koordinatnya ada 1 dikurang alfa, DB1, DB2, hasilnya 1 dikurang 0,05, 12 kurang 1, 12 kurang 1, dan 0,9. Hasilnya 0,95, koordinat 11 dan 11. Karena di sini nggak ada 11, jadi kita cari yang pakai yang 10. Ini 10, ini 10, dan alfanya 0,95, ketemu di hasilnya 2,98. Karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka keputusannya adalah tolak H0, yaitu ragam kelompok Cilandak tidak sama dengan atau tidak homogen dengan ragam kelompok Jagakarsa pada alfa 0,05. Selanjutnya ada uji kenormalan data. Di uji kenormalan data ada uji Kolmogorov-Smirnov. Tahap pertama kita merumuskan hipotesis H0 data menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal, dan hipotesis 1 data tidak menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. Tahap kedua membuat statistik uji. Kita menggunakan data dari Kecamatan Cilandak dengan ada rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Simpangan baku tadi rumusnya akar dari ragam, yaitu 5,63. Selanjutnya kita membuat tabel seperti ini dan kita cari masing-masing nilainya. X1, FI, XI, FI, XI dikali FI, nilai ZI, nilai FX, nilai SX, nilai FX dikurang SX. Yang pertama kita mencari FI terlebih dahulu. Mengubah tabel ini menjadi tabel seperti ini dengan XI datanya ada 16, 15, 7, dan seterusnya dimasukkan ke sini, dan frekuensinya. Angka 0 ada berapa, angka 1 ada berapa, dan seperti itu, dan seterusnya. Kemudian XI kali FI, 0 dikali 3 sama dengan 0, 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, dan seterusnya sampai data terakhir. Kemudian mencari ZI. ZI rumusnya adalah XI dikurang X bar dibagi S, yaitu 0 dikurang 4,16 rata-rata dari Cilandak dibagi 5,63, yaitu simpangan baku, sama dengan minus 2,93. Cara ini kita ulang sampai data terakhir, yaitu data ke-7. Lalu setelah mencari ZI, kita mencari FX. FX rumusnya adalah kita mencari koordinat, ini dia. Dari yang pertama, ZI-nya min 2,93. Koordinatnya jadi 2,9 dan K-nya 0,03. Ketemu di hasil sebagai berikut, dan tabelnya juga sudah disertakan, dan ketemu hasilnya seperti ini. Setelah mencari FX, kita mencari SX. SX ke-1 yaitu sama dengan F1 dibagi sigma 7, I sama dengan 1 dikali FI, yaitu 3 dibagi 12 sama dengan 0,25. Kemudian SX ke-2, 3, dan 4, ini saya gabung karena frekuensinya dari data ke-2, data ke-3, dan data ke-4 sama, yaitu 2 dibagi 12 sama dengan 0,16, dan data ke-5, ke-6, dan ke-7, 1 dibagi 12 sama dengan 0,08. Tahap kedua adalah mencari nilai Fx dikurang Sx. Data yang ke-1, Fx-nya 0,4983 dikurang 0,25 sama dengan 0,2483,
Data yang kedua, sama dengan fx-nya 0,2123 dikurang 0,16 sama dengan 0,0523. Cara tersebut diulang sampai data terakhir, yaitu data ke-7. Tahap ke-6 adalah mencari nilai D hitung. D hitung adalah nilai fx kurang sx yang paling besar, yaitu dari data tersebut yang paling besar adalah 0,4021. Tahap ke-7 adalah mencari nilai D-tabel. D-tabel dengan koordinat alfa, n, 1 dikurang 0,05 dan 12, hasilnya 0,95,12, dan kita masukin di data Hilmograph ini 0,95 dan 0,12 ketemu di 0,375. Kriteria uji dan kesimpulan, karena D hitung lebih besar daripada D tabel, yaitu 0,4021 lebih besar dari 0,375, maka kesimpulannya adalah kita tolak H0 atau data tidak menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. Berikut adalah presentasi kami mengenai statistik data DBD, penderita DBD di Jakarta Selatan tahun 2019. Saya ingin meminta maaf atas segala kekurangan yang ada, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.